Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Zainab Fitria. Untuk saat ini saya akan membalas pertanyaan tentang tugas belajar di luar kelas, yaitu pertanyaan temanya kurikulum dasar hari kedua. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan tentang apa pengertian individual system. Individual system itu ada proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Jadi, ada juga yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Jadi proses pembelajarannya itu harus individual system, seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya itu untuk mencapai proses pembelajaran yang small step system. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan peran murid. Yang pertama itu ada peran murid. Jadi sebagai subjek belajar, artinya fokus utama perhatian guru itu sepenuhnya terletak pada anak sebagai individual yang baik. Setiap anak memiliki kemampuan itu yang berbeda-beda, maka adanya itu small step system. Jadi materi belajarnya itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Masuki dunia anak melalui kesukaannya. Jadi kita nggak bisa maksain anak untuk belajar yang belum dia bisa, tapi kita bisa ngasih tahu dan mengenalkan pelajaran-pelajaran yang belum dia bisa, sampai dia itu ngerasa kalau pelajaran itu asik, bukan tertekan, seperti itu. Jadi motivatornya itu harus mengetahui tentang anak, kayak tingkat kemampuan masing-masing anak, kesukaan dan karakter masing-masing anak, dan gaya belajar anak. Itu kan beda-beda, jadi sebagai motivator kita harus tahu, dan itu peran sebagai murid. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Jadi kalau classical system itu semua anak itu pada dasarnya pada saat pembelajaran itu mendapatkan materi dan modul yang sama, jadi pembelajaran yang sama, dia dapat pelajaran itu yang sama. Tapi kalau misalkan individual system itu kita memberikan materi dan pembelajaran itu yang sesuai dengan kemampuan anak, makanya dinamakan individual system, seperti itu. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jadi yang pertama itu kita harus menguasai dan mengenal karakter anak, dan yang kedua itu kita harus mencari tahu kesukaan dan apa hobi anak didik kita, dan kita harus satu langkah ada di depan anak. Terus ada juga kita nggak boleh meminta dimengerti anak. Jadi yang ada itu kita yang harus mengerti anak, bukan anak didik yang harus mengerti kita maunya apa, seperti itu. Dan yang terakhir itu kita memberikan reward. Jadi memberikan reward seperti apa? Seperti kalau misalkan dia bisa mengerjakan soal-soalnya, kita high five gitu. Terus habis juga kita tuh antusias banget kalau dia itu benar mengerjakan soalnya. Untuk pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jadi dampak yang akan terjadi itu proses pembelajarannya kita akan lebih mudah mendapatkan proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, yaitu small step system. Jadi adanya individual system itu jadi kita dapat mempermudah pembelajaran secara bertahap. Pertanyaan ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jadi kalau dampak yang akan terjadi kalau pendekatannya itu dilakukan secara classical system, jadi tidak semua murid-murid dapat mengerti dan memahami pelajaran tersebut atau modul tersebut, karena classical system itu dilakukan secara bersamaan dan kita tidak tahu kemampuan anak itu sampai mana. Jadi dampaknya itu ya tidak semua anak akan mengerti apa yang dijelaskan di modul tersebut, dan proses pembelajarannya itu tentunya tidak akan bertahap, dan tidak semua pembelajarannya itu mampu dikuasai oleh anak. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai metode variation skill.
Yang pertama itu apa pengertian variation skill. Jadi pengertiannya itu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang nomor 2, mengapa kegiatan itu harus divariasikan. Jadi agar murid-murid itu tidak cenderung bosan pada kegiatan belajar mengajarnya, tidak cenderung bosan pada saat dia menghafal atau mempelajari huruf-huruf atau angka-angka. Jadi kita harus memvariasikan cara belajar. Jadi ada kalanya kita belajar, ada kalanya kita memberikan reward, ada kalanya kita memberikan permainan, ada kalanya kita bernyanyi. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jadi tujuannya itu yang sama, agar anak itu tidak merasa bosan, terus semakin tertarik dan bersemangat saat belajar, dan dia juga akan antusias dalam kegiatan bermain sembari belajar di bimba. Nomor 5 itu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif. Kegiatannya itu belajar membaca dan menghitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, bercerita. Ada juga yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Jadi psikomotorik itu ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar itu penggunaan tangan, kaki seperti menangkap, melempar, menari. Tapi kalau misalkan motorik halus itu seperti mewarnai, menarik garis, menulis. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jadi yang pertama itu ada mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Yang kedua itu memberikan reward minimal 5 menit sekali. Jadi seperti high five, seperti kitanya antusias kalau misalkan dia benar dalam pelajarannya. Yang ketiga itu evaluasi afektif setiap hari, dan yang terakhir itu evaluasi kognitif, yaitu kemampuan setiap 10 menit sekali. Sekarang pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan the law of effects, yaitu hukum akibat. Jadi itu adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Jadi suatu kegiatan menyenangkan kita itu akan terekam dan akan diulang seperti itu. Dan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu hukum latihan, yaitu sebuah hukum yang menjelaskan hubungan atau koneksi antara stimulus rangsangan dan respon, yaitu reaksi akan menjadi kuat apabila sering digunakan. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan tumbuh minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang itu tersebut, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.